Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut Hari Ini Siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Polres Tanah tembak pelaku pembunuhan. Dokter sekaligus mantan ketua PSMS meninggal dunia terpapar COVID-19 di Medan. DGPI Dairi Musyawarah Pembentukan Kepengurusan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jalan Sumut Hari Ini Siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polres Tanah Karo berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Kedua pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas dikarenakan melawan saat hendak ditangkap. Satreskrim Polres Tanah Karo berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan Soniaman Lauli, warga desa Lauriman, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo di Stasiun Sampri Jalan Merek Sidikalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Kedua pelaku diketahui bernama Melianus Jebua dan Asotokni Jebua, yang merupakan saudara kandung, dan keduanya ditangkap dalam pelariannya usai membunuh korban. Kedua pelaku pun terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas pada kedua kakinya, dikarenakan mencoba melawan petugas dan melarikan diri. Keduanya pun kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Menurut Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, pihaknya masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut motif dari kedua pelaku. Sehingga nekat membunuh korban, kedua pelaku terancam pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ini kita Satreskrim bersama dengan Polsek Tiga Panah plus di backup oleh Subdit Jatantras, Ditkrim Poldasu telah melakukan penangkapan terhadap kasus pembunuhan. Untuk pembunuhannya terjadi di Desa Lauriman, Kecamatan Tiga Panah. Adapun tersangka yang kita tangkap sejumlah 2 orang, yang mana kedua tersangka ini merupakan kakak adik. Jadi pada saat kita melakukan penangkapan, itu penangkapannya terjadi di Desa Hotang, Desa Pengambatan. Pada saat melakukan penangkapan, kedua tersangka ini mencoba untuk melawan petugas. Akhirnya kita mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap terhadap tersangka. Untuk pasal yang disangkakan, kita kenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kota Tebing Tinggi berhasil menangkap 3 tersangka pengedar narkotika. Ketiga tersangka diduga merupakan jaringan dari lapas. Ketiga tersangka masing-masing Danang Pratama alias Danang 32 tahun, Syahrizal alias Ijal alias Anto 34 tahun, dan Sri Hartati alias Tika 23 tahun. Ketiga tersangka merupakan warga Kabupaten Serdang Bedagai. Menurut Kepala BNNK AKBP Fadu Husi Jenrato, penangkapan para tersangka berawal dari laporan masyarakat, yang mana dalam laporannya warga menduga ada peredaran narkotika di Dusun 4 Desa Kutabaru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Atas laporan ini, petugas BNN Kota Tebing Tinggi melakukan penggerebekan di rumah para tersangka. Hasilnya petugas menemukan 101 butir pil ekstasi, 5 paket sabu, uang sebesar Rp3.700.000, 3 unit HP, serta 1 unit timbangan elektrik. Dalam pengembangan diketahui barang narkotika diperoleh para tersangka dari salah satu penghuni lapas di Provinsi Riau. Ketiga tersangka ini kasus
peredaran narkoba, yang D dan T ini adalah pengedar, ya, pengedar, dan yang perempuan adalah membantu dalam peredaran narkotika ini. Bahwa ekstasi 101 butir, 101 butir dan 5 paket sabu-sabu. Kalau kita perkirakan ini sudah lama, dan perlu kami jelaskan bahwa sumber daripada ekstasi ini mereka peroleh dari seorang namanya D yang ada di lapas di daerah Riau, dan ini kita akan melanjutkan untuk proses untuk penyelidikan. Berarti jaringannya antar provinsi? Antar provinsi, ya, sumbernya dari sana, dari lapas, dari salah satu lapas di Riau. Kini guna pengusutan lebih lanjut, seluruh barang bukti dan para tersangka diamankan di kantor BNNK Tebing Tinggi. Para tersangka dikenakan pasal 114 ayat, pasal 112 ayat, serta pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 12 tahun penjara. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, puluhan warga Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang didominasi kaum emak-emak ini menggelar aksi damai di Tugu Bambu Runcing, Kota Tanjung Morawa. Mereka mendesak pihak kepolisian untuk serius memberantas para pengedar narkoba. Sebelum melakukan aksi, puluhan ibu rumah tangga ini melakukan kegiatan senam bersama di lapangan voli di Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Usai melakukan senam bersama, kemudian kaum emak-emak ini pun berjalan kaki menuju Tugu Bambu Runcing, sembari membentangkan spanduk dan poster yang bertuliskan meminta kepada pihak kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba yang kian marak di Kelurahan Pekan Tanjung Morawa. Dalam orasinya, warga berharap agar pihak Polresta Deli Serdang serius untuk memberantas peredaran narkoba hingga ke akarnya, karena sangat mengkhawatirkan bagi anak-anak mereka. Untuk itu, selaku orang tua, mari kita awasi anak-anak kita agar tidak terlibat pada peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sebab dapat merusak generasi penerus bangsa. Banyaknya, bahkan anak-anak kecil pun bisa terlibat dengan narkoba ini. Generasi penerus bangsa hancur gara-gara narkoba. Ini tidak terima, generasi kami, anak kami rusak gara-gara narkoba. Maka kami akan mengerahkan kaum ibu semuanya, karena kami sayang kepada anak-anak kami. Jangan sampai generasi penerus bangsa hancur gara-gara narkoba. Betul. Jika petugas tidak mendengarkan aksi warga tersebut, mereka berjanji akan menurunkan massa lebih banyak lagi. Usai melakukan aksinya di Tugu Bambu Runcing tersebut, puluhan warga membubarkan diri dengan tertib. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Dokter sekaligus mantan Ketua PSMS meninggal dunia terpapar COVID-19. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kabar duka kembali datang dari dunia medis. Kali ini dokter sekaligus mantan Ketua PSMS Medan Wahyono meninggal dunia setelah mendapat perawatan intensif usai divonis terpapar COVID-19. Setelah menjalani perawatan selama 10 hari di Rumah Sakit Royal Prima Medan, dokter senior spesialis bedah anak Wahyono
akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Mantan Ketua Umum PSMS Medan ini meninggal dunia pada Kamis sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Jasad korban yang sudah berada di dalam mobil ambulans kemudian disolatkan oleh kerabat dan sahabatnya, lengkap dengan menggunakan alat pelindung diri. Sementara itu, isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jasad korban dibawa menuju pemakaman. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pun tampak dalam prosesi pelepasan jenazah. Ucapan belasungkawa terus mengalir untuk dokter senior ini. Salah satu diantaranya dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Medan, Wijaya Jumarna. Menurutnya, korban merupakan dokter ahli bedah anak dan di Medan hanya ada 3 dokter spesialis dokter bedah anak. Setelah meninggalnya Wahyono, dokter spesialis bedah anak kini tinggal 2 orang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan beserta keluarga besar Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan pada hari ini 1 Oktober 2020 kembali berduka cita atas meninggalnya sejawat kita, senior kita Dr. Mahyono, spesialis bedah anak. Beliau terpapar COVID dan menjalani perawatan selama 10 hari di Rumah Sakit Royal Prima Medan. Beliau adalah aset kita dari 3 orang dokter spesialis bedah anak yang aktif. Dengan berpulangnya beliau, ID Cabang Medan hanya memiliki 2 spesialis bedah anak yang aktif. Saat ini jumlah dokter di Sumatera Utara yang meninggal dunia diduga akibat COVID-19 berjumlah 20 orang. Daniel Pekuwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, personil gabungan gelar operasi justisi penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Yang mana dalam operasi tersebut, masyarakat yang terjaring tidak menggunakan masker langsung diberi hukuman bernyanyi lagu Indonesia Raya maupun push up oleh petugas. Operasi ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan Perbup tentang protokol kesehatan yang baru diterbitkan. Pasca diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 mengenai protokol kesehatan, Pemkab Karo bersama dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Karo menggelar operasi justisi protokol kesehatan di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dalam kesempatan ini, petugas gabungan dari Polres dan Satpol PP Tanah Karo melakukan razia masker di beberapa titik. Dalam operasi tersebut masih banyak masyarakat yang terjaring tidak menggunakan masker. Mulai dari pejalan kaki, pengendara roda 2, roda 4, dan bus angkutan umum. Akibatnya banyak masyarakat yang mendapat sanksi disiplin, diantaranya dihukum dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyebutkan butir-butir Pancasila hingga push up. Menurut perwira pengendali operasi justisi, tujuan digelarnya kegiatan ini adalah sebagai sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan, agar dapat segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tadi pagi ada juga, dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP juga sudah terhubungan. Jadi untuk sesi kedua ini, siang mulai dari jam 14 sampai selesai nanti, dari Polri dan Satpol PP. Pak, tadi kita melaksanakan tugas untuk mengimbau masyarakat menggunakan masker itu, Pak. Iya, itu masyarakat untuk menggunakan masker. Dan apabila tidak, yang kita lihat ini, Pak, ada nggak tindakan kita yang tidak menggunakan masker tadi, Pak? Tindakan yang kita berikan berupa tindakan tindakan disiplin, berupa hormatan lah, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita memperingati dia di situ. Bagi masyarakat yang tidak memiliki masker, kita juga membagikan masker. Selain diberikan sanksi, masyarakat yang tidak menggunakan masker langsung diberikan masker untuk dipakai. Dan rencananya operasi justisi protokol kesehatan ini akan terus dilakukan setiap harinya, agar masyarakat memahami pentingnya protokol kesehatan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV.
Informasi selanjutnya pemirsa, membantu pemerintah di dunia kesehatan di tengah mewabahnya pandemi COVID-19, Direktorat Polairut Polda Sumut mengerahkan 1 unit kapal poliklinik terapung yang dapat menjangkau warga di pesisir Belawan. Sebuah kapal kayu yang dimodifikasi layaknya rumah sakit mini dan selalu berlayar di perairan Belawan ini sandar di pemukiman Kampung Nelayan Seberang, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Warga yang telah menunggu di dermaga sangat senang atas kedatangan kapal poliklinik terapung milik Direktorat Polairut Polda Sumut bersama tenaga medis untuk memeriksa kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Di mana poliklinik terapung ini sebelumnya merupakan salah satu kapal patroli milik Ditpolair Polda Sumut diubah mirip menjadi ruangan periksa kesehatan yang dilengkapi kasur, oksigen, dan peralatan pengobatan lainnya. Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Sumut Kombes Pol Roy Sihombing mengatakan, kapal poliklinik ini berlayar seminggu 3 kali untuk melayani kesehatan masyarakat di pesisir Belawan di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, petugas juga menyediakan rapid test untuk mencegah mewabahnya virus tersebut. Kami membuat program kegiatan ini 1 minggu itu 3 kali. Jadi 3 kali mereka akan berlayar menyusuri pulau-pulau terluar kita untuk membantu masyarakat. Situasi pandemik ini juga kita manfaatkan mereka juga untuk bisa melayani masyarakat kita, terutama dalam hal rapid test itu. Dan itu juga sudah banyak dilakukan oleh kapal poliklinik kita ini. Sementara salah satu warga Belawan mengatakan, dengan adanya kapal poliklinik terapung milik Ditpolairut Polda Sumut dapat membantu masyarakat Belawan untuk memeriksa kesehatan secara gratis. Ya gimana ya Pak, sangat senang sekali lah Pak ada bantuan klinik terapung seperti ini kan. Jadinya kalaupun ada keluhan sakit kami pun ya senang lagi tuh berobat dengan gratis kan gitu Pak. Jadi di sini kalau melalui klinik pun di sini kan nggak ada Pak, yang ada puskesmas di belakang Kampung Banjar yang ada. Kalau di tengah sini nggak ada Pak. Jadi kalau di sini kami berobat ya sama menteri ya pakai uang. Jadi terbantu Pak dengan ini Bu ya. Dengan adanya kapal kayu yang dirombak menjadi poliklinik terapung, selain dapat membantu di dunia kesehatan, juga dapat memberikan pertolongan pertama di tengah laut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia gelar musyawarah pembentukan pengurus periode 2020-2025. Diharapkan dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, bisa sepakat dan unity bekerja sama mengembangkan PGPI untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bertempat di Hotel Wisata Nan Tampuk Emas di Dikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia PGPI gelar musyawarah pembentukan pengurus periode 2020-2025. Sebelum pembentukan pengurus, para denominasi gereja mengikuti kebaktian yang dibawakan oleh Pendeta Manggiring Pasaribu. Sebelum pembentukan pengurus, para denominasi gereja mengikuti kebaktian yang dibawakan oleh Pendeta Manggiring Pasaribu. Adapun khotbah diambil dari Injil Matius 18 ayat 19-20 dengan tema sepakat dan unity. Dalam hal ini seluruh pimpinan gereja denominasi gereja bersatu hati bekerja sama mengembangkan PGPI untuk kemuliaan bagi Tuhan. Setelah mengikuti kebaktian, para denominasi gereja yang diikuti 18 denominasi gereja di bawah naungan PGPI se-Kabupaten Dairi bentuk kepengurusan periodisasi yang baru. Adapun pengurus yang terpilih yaitu Pendeta Manat Sigalingging sebagai ketua,
Pendeta Dapot Pandiangan sebagai sekretaris dan Pendeta Joshua sebagai bendahara. Ketua PGPI terpilih periode 2020-2024. Pendeta Manat Sigalingging mengatakan program ke depan yang akan dilakukan pembinaan kebersamaan dan kesatuan dalam organisasi. Setelah pemilihan hari ini, saya percaya ada kemajuan ke depan karena PGPI yang di bawah 83 denominasi dan di daerah ada 24 lebih kurang. Kita melihat 30.000 masa PGPI yang namanya orang tahu karismatik. Nah, perlu pembinaan, kebersamaan, persatuan sesuai dengan visi misi PGP. Nah, itu. Yang kedua, kita melihat di masa pandemi COVID sekarang ini perlu pembinaan, baik dalam protokol kesehatan, imbasan daripada COVID-19, masyarakat sudah mengalami resesi. Nah, kiat-kiat apa yang bisa kita hubungkan kepada Pemkab Kabupaten Dairi yang sedang punya visi misi dari unggul. Nah, ini mungkin upaya-upaya yang bisa kami lakukan nanti secara periode ini. Yang ketiga, tentunya kita tidak lari dari Kamtipmas, ya, sehubungan dengan keberadaan situasi dan kondisi daerah. Saya percaya semua pimpinan gereja denominasi pasti gigih, ya, pasti cinta akan kebersamaan dan kesatuan. Pendeta Togar Sigalingging sebagai penerima mandat dari pengurus harian PGPI Provinsi Sumatera Utara Aceh, serta perwakilan gereja PGPI Kabupaten Dairi berpesan kepada pengurus yang baru agar berjuang dan bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk pengurus periode 2019 melanjuti sampai 2024 yang akan datang, kami percaya mereka-mereka ini semua dan bapak-bapak pengurus sinode gereja Pantekosta yang ada di Kabupaten Dairi ini sangat bersinergi untuk kemajuan PGPI di Dairi ini, bahkan untuk mesejahterakan bangsa lewat karismatik dan lewat doa-doa dan bahkan religius daripada PGPI itu untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan porsi-porsi yang bisa kami lakukan. Ini saya berpesan juga kepada pengurus yang terpilih untuk ke depan. Selamat berjuang, bekerja keras untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Musyawarah yang diikuti 18 denominasi gereja di bawah naungan PGPI se-Kabupaten Dairi ini menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Untuk kepengurusan yang baru terpilih ini rencananya akan dilantik 13 Oktober 2020. Ya, kami dari pimpinan gereja Bethel Roll Kudus Sidikalang menyambut dengan sukacita keputusan musyawarah hari ini. Dan kita juga bersama-sama bersinergi dalam PGPI Kabupaten Dairi ini. Dan selama bertugas buat pengurus yang terpilih, kita bersama-sama memajukan PGPI ini, khususnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi menarik lainnya, pemirsa. PT Pupuk Indonesia Persero terus berkomitmen untuk tetap mempertahankan produksi meski diterpa kondisi pandemi COVID-19. Kinerja produksi selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. PT Pupuk Indonesia Persero berkomitmen untuk tetap mempertahankan produksi meski diterpa kondisi pandemi COVID-19. Selain itu, melalui pemeliharaan yang baik, produk pupuk urea yang dihasilkan bisa mencapai 7,7 juta ton dan cenderung terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI Kamis 1 Oktober. Lebih lanjut, Bakir mengungkapkan kapasitas produksi pupuk Indonesia dengan dukungan anak usahanya mencapai total 13,8 juta ton per tahunnya. Jumlah tersebut mencakup 9,4 juta urea, 3,3 juta ton NPK, 500.000 ton SP36, 750.000 ton ZA, dan 20.000 ton ZK. Sampai dengan bulan Agustus, walaupun ini ada masalah COVID dan lain-lain, kami memaintain bahwa tidak ada
mematikan pabrik akibat pandemi, Pak. Jadi kami mempertahankan produksi dan mudah-mudahan level produksi sampai ujung tahun adalah tetap menghasilkan urea sebesar sekitar 7,7 juta ton. Demikian pula NPK, Pak. NPK ini memang ada penurunan sedikit, tapi NPK ini ada produk yang harus mengikuti kondisi pasar, Pak. Bakir menambahkan, stok pupuk Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan para petani dan pihaknya baru mendapat tambahan alokasi subsidi sebesar 3,1 triliun rupiah untuk hampir 1 juta ton pupuk. Dari Jakarta, Nananda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.